Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Martin, yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan masuk topik yang baru dengan topik yang namanya adalah elektrokimia. Bagaimanakah itu elektrokimia? Apa aja yang dibahas di dalamnya? Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi untuk pertama ini kita akan bahas dulu tentang apa itu elektrokimia. Baiklah, kita akan belajar tentang elektrokimia. Nah, apa itu kira-kira elektrokimia? Elektrokimia itu merupakan kurang lebih itu berasal secara harfiah ya. Itu berasal dari dua kata. Yang pertama dari kata elektro. Nah, elektro sendiri ini kita pasti bicara tentang yang namanya listrik ya. Nah, sedangkan yang kedua kita bicara tentang kimia. Nah, kalau sesuatu yang bahas tentang kimia ini pasti bicara tentang reaksi. Nah, reaksi dalam pelajaran elektrokimia ini sendiri pasti itu berkaitan tentang yang namanya reaksi yang kita pelajari kemarin, yaitu redoks, reduksi, dan oksidasi. Nah, jadi kalau secara kesimpulannya bahwa yang namanya elektrokimia itu terjadi yang namanya perubahan energi mulai dari listrik berubah menjadi energi reaksi ya, kimia. Nah, atau juga ini merupakan sebaliknya. Nah, jadi kalau dibilang elektrokimia itu merupakan istilahnya perubahan reaksi dari listrik menuju ke reaksi kimia ataupun sebaliknya. Itu dia. Nah, kenapa ada yang ke kimia, kenapa ada yang ke listrik? Nah, itulah makanya disebut pembagiannya, klasifikasinya. Elektrokimia sendiri itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang namanya disebut pertama elektrolisis. Elektrolisis ya. Dan yang kedua itu disebut dengan nama sel volta. Nah, baik sel elektrolis ataupun sel volta ini yang membedakan hanyalah dia energinya berubah kemana. Apakah dia menghasilkan reaksi kimia yaitu reaksi redoks ataupun dia menghasilkan yang namanya listrik. Nah, yang mana menghasilkannya? Nah, jadi yang dikatakan sebagai menghasilkan reaksi itu adalah elektrolisis sendiri, sedangkan yang menghasilkan listrik adalah sel volta. Atau kurang lebih sel volta ini disebut sebagai reaksi spontan. Nah, kalau reaksi spontan ini nanti akan dibahas kalau misalkan dia itu istilahnya ditengok dari energi potensialnya akan bermuatan positif. Nah, sedangkan elektrolisis itu reaksi non spontan. Nah, begitu dia kurang lebih ya. Nah, komponen terpenting yang di sini itu nanti dia ada yang namanya pastinya katoda ya. Katoda. Apa itu katoda? Apa itu anoda? Ya kan, ini kata-kata penting harus kita pahami pada elektrokimia. Nah, katoda sendiri itu biasanya suatu bentuk yang padatan yang istilahnya sebagai penghubung antara tabung satu dengan tabung 2-nya. Nah, gitu. Nanti ada muatan-muatannya, nanti kita akan bahas di perbagiannya. Tapi di sini yang fokusnya reaksi apa yang biasa terjadi di katoda dan di anoda. Nah, jadi baik dia elektrolisis maupun sel volta, maka reaksi yang terjadi di katoda itu selalu pasti reaksi reduksi. Mau itu elektrolisis ataupun itu sel volta. Sedangkan di anoda pasti yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Jadi lebih enak menghafalnya, maka kedua reaksi elektrokimia ini baik sel volta ataupun elektrolisis kita singkat dengan nama KRAO. Nah, gitu deh ya. Katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yang namanya sel volta atau sel Galvani. Nah, jadi di sini sudah saya kasih gambarannya ya. Sel volta itu gambarannya kurang lebih penyusunan seperti ini. Nah, apa itu sel volta? Nah, tadi sudah dibahas sedikit di awal bahwa yang namanya sel volta itu adalah terjadi yang namanya perubahan. Perubahan dari reaksi redoks yang akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Kan? Nah,
terjadi perubahan energi mulai dari reaksi ke energi listrik. Kurang lebih bisa dibilang bahwa sel volta ini merupakan reaksi yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya baterai basah di rumah, itu merupakan salah satu yang namanya aplikasi dari sel volta. Nah, reaksi sel volta ini sendiri itu akan bernilai energi selnya itu akan bernilai positif atau dia menandakan bahwa dia adalah reaksi spontan. Apa tadi? Tadi dari bahas sedikit tentang reaksi spontan. Apa itu reaksi spontan? Reaksi spontan itu bisa dikatakan bahwa suatu reaksi itu bakalan terjadi walaupun tidak ada energi lain yang ada mempengaruhinya. Jadi istilahnya mau bagaimanapun cerita yang nggak ditambahkan panas, nggak ditambahkan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun, dia pasti terjadi reaksinya. Terjadi reaksi reduksi di katoda dan terjadi reaksi oksidasi di anoda. Itulah disebut dengan namanya sel spontan atau sel volta ini sendiri. Nah, jadi komponennya apa aja gitu. Dari gambar ini sudah kita tahu ya, komponennya itu ada di sini, ini dua. Nah, kalau kita tuliskan komponen terpentingnya itu yang pertama adalah elektroda. Nah, elektroda sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama namanya katoda dan yang kedua namanya anoda. Nah, reaksinya tadi sudah saya bilang bahwa katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Namun di sini yang terpenting, muatan katoda dan anodanya itu apa? Nah, jadi udah ada di gambar ini ya sedikit. Kalau anoda itu bermuatan negatif, di katoda bermuatan positif. Atau kurang lebih kalau saya singkat ini, yang kamu hafal itu di bagian slide ini adalah kapan, ya. Kapan. Nah, kapan ini katodanya mengalami muatannya positif dan anodanya memiliki muatan yang negatif. Hafal ya, ini penting sekali. Nanti kamu bersalah karena elektrolisis kebalikannya nanti. Jadi kalau sel volta itu kapan? Kapan sel volta, ya kan? Di mana katodanya nanti bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif. Oke, komponen kedua. Komponen kedua itu kita harus memiliki yang namanya larutan. Larutan yang kita isikan ini merupakan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini sendiri kita sudah bahas di sifat koligatif larutan bahwa ini larutan elektrolit itu hanyalah yang namanya asam, basa, dan garam ya. Hanya yang tiga ini. Selebihnya itu bukan larutan elektrolit, harus asam, basa, dan garam. Kemudian komponen selanjutnya yang terpenting dari sel volta itu merupakan yang namanya jembatan garam. Nah, jembatan garam ini sendiri itu sangat penting ya. Nah, jembatan garam ini gunanya nanti untuk menetralisir kelebihan kation dan anion di dalam larutannya. Karena apa bisa harus dinetralisir? Karena terjadi namanya pengurangan kation ataupun anion nanti di dalam larutannya, baik di katoda maupun di anoda. Nanti kita coba contohnya, ya kan? Dan yang keempat, pastinya kita hubungkan elektroda dan elektroda lainnya dengan kabel dan kita hitung menggunakan voltmeter biar tahu kita berapa potensial yang dihasilkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kira-kira sudah mengerti? Saya anggap sudah mengerti. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, kita akan bahas cara kerja dari sel volta sendiri. Nah, di sini kalau kita tengoklah di sini ada sel kita. Ya kan, di gambar ini, maka kita bisa tahu di sini bahwa kita mempunyai anoda dan katoda. Kita tetapkan dulu, kalau dari kita tengok gambarnya, maka kita punya katodanya itu adalah si Cu dan anodanya itu adalah si Zn dari gambar tersebut ya. Nah, sedangkan di dalamnya itu kita punya larutan yang namanya larutan ZnSO4 untuk di anoda, dan kita juga punya yang namanya larutan CuSO4 di katoda. Nah, dari gambar itu sudah bisa kita tengok sendiri ya. Nah, jadi bagaimana sistem kerjanya ini? Dari sistem kerjanya ini, bahwa kita bisa lihat di sini bahwa istilahnya anodanya mengalami reaksi oksidasi, ya kan? Reaksi oksidasi di anoda. Oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Si Zn melepaskan elektron menyebabkan si Zn tadi
itu mengalami yang namanya peluruhan, atau kurang lebih dia meluruh menjadi larutan, menjadi Zn2 positif. Jadi di anoda ini terjadi yang namanya kelebihan kation. Kenapa? Bertambah kation ini, kation awal ya, Zn2 positif, datang dari Zn2 positif yang baru dari anodanya sendiri. Kenapa? Si anoda melepaskan elektron. Nah, jadi di sini terjadi kelebihan kation, maka datanglah jembatan garam yaitu NaSO4. Ini SO4-nya turun ke bawah untuk menetralkan jumlah kation yang berlebih. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian elektronnya tadi yang lepas itu nggak ke larutan ini ya, tapi elektronnya naik ke atas. Melalui kabel perantara ini masuk ke voltmeter, dihitung berapa volt. Nah, elektronnya itu mengalir lagi sampai ke katoda Cu. Nah, di katoda Cu ini, elektron masuk bereaksi dengan Cu, di mana Cu menangkap dua elektron yang dihasilkan dari pelepasannya tadi. Elektron yang diterimanya itu menyebabkan si Cu yang di dalam larutan itu berubah menjadi Cu padatan. Nah, berarti di sini terjadi penebalan Cu pada katoda. Nah, jadi kalau bisa kita tengok, kalau dalam waktu tertentu, maka nanti katodanya akan seperti ini. Makin tebal dia, ada yang bintik-bintik ini penambahan si Cu. Sedangkan di anoda kita tadi terjadi peluruan, nah masa Cu-nya ini berubah gitu, dia makin mengikis, dia makin habis gitu dia ya. Oke. Jadi kalau dari soal ini, kalau dari gambar ini, kalau kita buktikan bahwa terjadi reaksi di situ, di anodanya dulu. Di anodanya itu, ini reaksi terjadi yang pertama ya. Reaksi pertama terjadi di anoda, di mana istilahnya terdapat Zn, iya kan? Dia itu menghasilkan Zn 2 positif ditambah dengan 2 elektron. Nah, ini reaksi oksidasinya di anoda. Dan kemudian elektronnya itu masuk tadi ke voltmeter dan mengenai Cu. Maka di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu2 positif pada larutan akan menangkap elektron yang dikeluarkan si Zn sebanyak 2 elektron tadi ya, berubah menjadi Cu. Nah, jadi di sini ya, kalau kita bawa fasanya ini tadi dia solid, berubah menjadi aqueous. Nah, jadi larutannya ini sendiri yang aqueousnya gitu, berubah menjadi Cu solid, mengendap di katoda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita buatkan reaksinya ini totalnya, maka ya kan, total reaksi bisa kita buat, kita jumlahkan. Reaksi yang terjadi dalam sel itu merupakan reaksi Zn solid ditambah dengan Cu2 positif aqueous, ya kan, menghasilkan Zn2 positif aqueous ditambah dengan Cu. Nah, jadi kamu nanti harus bisa membuat reaksi dari suatu sel volta. Nah, kurang lebih seperti ini membuat reaksinya ya. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke diagram notasi sel. Jadi di dalam diagram notasi sel ini nanti biasanya kamu disuruh membuat reaksi ataupun membuat notasinya. Dari notasi ke reaksi ataupun dari reaksi ke notasi. Nah, untuk itu maka kita akan jelaskan dulu bagaimana notasi sel di dalam sel volta. Notasi sel dalam sel volta itu digambarkan seperti ini. Nah, ada anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Ingat ya. Jadi di tengah-tengah dijembatani, ini adalah jembatan garam pastinya. Nah, jadi di sini terjadi reaksi oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini nih. Nah, ini ada notasi sel. Kita coba kerjakan untuk bagian A dahulu ya. Nah, untuk di bagian A katanya ada nikel, ya kan, menjadi nikel 2 positif, garis 2 Ag positif, digariskan dengan Ag. Nah, jadi bagaimana reaksinya? Mari kita tuliskan reaksi selnya. Nah, reaksi sel itu udah pasti adalah reaksi anoda dan katoda. Anoda mengalami oksidasi, katoda mengalami reaksi reduksi. Siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi?
kita sudah tahu sebelumnya bahwa di dalam yang namanya elektrokimia selalu yang terjadi reaksi Kraus. Apa itu Kraus? Katoda mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, berarti ini yang di sebelah kiri ini adalah anoda mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi sendiri adalah reaksi pelepasan elektron. Maka bisa kita tahu di sini adalah nikel yang berubah menjadi nikel 2 positif. Nah, supaya setara, kemarin kita sudah bahas di penyetaran redoks bahwa untuk menyetarakan nikel menjadi nikel 2 positif hanyalah cukup ditambahkan 2 elektron saja. Ya. Nah, lanjut untuk katoda. Katoda adalah reaksi reduksi. Nah, siapa yang tereduksi adalah si Ag-nya sendiri. Maka Ag positif ya kan berubah menjadi Ag. Nah, supaya setara, maka Ag positif kita tambahkan dengan sejumlah elektron di kiri karena reaksi penangkapan elektron. Namun, supaya reaksi setara dengan di atas karena ada 2 elektron, maka reaksi bawah kita buat menjadi 2 elektron. Nah, karena elektron kita kalikan, maka koefisiennya yang lain juga kita kalikan 2 elektron. Kalikan dengan 2. Nah, sudah ada reaksinya, kita tinggal jumlahkan kedua reaksi, maka kita dapat yang terjadi adalah nikel ditambahkan dengan 2 Ag positif itu berubah menjadi nikel 2 positif ditambahkan dengan 2 Ag. Kurang lebih seperti inilah reaksi selnya untuk notasi bagian A. Nah, lanjut kita ke notasi bagian B. Nah, untuk notasi bagian B di situ katanya diketahui bahwa katanya ada PT garis H2 garis H positif, katanya kan, baru garis 2 Ce4 positif titik Ce3 positif garis PT. Nah, di sini jangan bingung ya, kenapa banyak sekali di sini, Pak? Nah, yang PT ini itu adalah elektrodanya. Kenapa di sini tidak ada? Kenapa ada PT penambahan? Karena dia baik di katoda maupun di anoda. Ini anoda, ini katoda, dia memakai PT. Dan PT itu, platinum, itu merupakan elektroda inert. Elektroda inert. Apa elektroda inert sendiri? Elektroda inert itu merupakan elektroda yang tidak bereaksi dengan larutan. Jadi dia kayak cuma perantara saja. Nah, bukan dia yang mengalami reaksi baik di katoda maupun di anoda. Yang terjadi reaksi hanyalah yang ada di dalamnya, yaitu larutannya sendiri. Nah, siapa aja elektroda inert itu? Itu ada 3 yang bisa dikenal adalah platinum atau Pt, Aku atau emas, dan C atau karbon. Nah, jadi ketiga elektroda ini gak usah pikirkan, pasti dalam reaksi dia tidak akan bereaksi. Nah, oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Untuk si reaksi itu sendiri, kita tahu PT pasti tidak bereaksi, maka reaksi anodanya itu sudah pasti adalah si H2 yang berubah menjadi H positif. Nah, bagaimana H2 menjadi H positif? Setarakan dulu ya, pastinya. Karena ada 2H. Nah, elektronnya kita tambahkan 2 elektron di sini supaya setara muatan. Nah, sedangkan di reaksi katodanya sendiri pasti si Ce4 positifnya yang mengalami reaksi berubah menjadi Ce3 positif. Sudah setara atomnya, namun elektronnya muatannya belum setara. Supaya setara muatannya kita tambahkan 1 elektron. Nah, karena elektronnya belum sama baik di atas dan di bawah, maka di bawah kita kalikan 2 supaya elektronnya sama-sama 2. Nah, setelah dapat setarakan reaksinya, maka kita bisa tahu reaksi katoda dan anodanya itu reaksi selnya, maka dia terjadi reaksi H2 ditambah dengan 2 Ce4 positif berubah menghasilkan 2H positif ditambah 2 Ce3 positif. Nah, jadi begini dia, mengubah dari notasi sel menjadi reaksi sel. Oke, bisa mengerti ya, saya anggap. Setelah mengetahui yang namanya reaksi sel, dan juga kita telah mempelajari yang namanya notasi sel, maka kita akan membahas tentang yang namanya derek volta. Derek volta sendiri itu dibuat untuk mempermudah kita mengetahui yang namanya mana yang bisa mendesak kawannya, ya kan? Nah, jadi nanti itu biasanya dimulai dari yang namanya CLI menuju ke AU. Jadi kalau saya buat singkatannya biar gampang menghafal,
maka ini lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhumnya minta air, jandanya cari pengganti cadangan, cowok manis, sopan pembawaannya, hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong anunya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhumnya minta air, jandanya cari pengganti cadangan, cowok manis, sopan pembawaannya, hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong anunya. Nah, itu cara menghafalnya biar gampang. Atau kamu bisa buat sendiri caranya biar lebih mudah. Nah, untuk apa itu dia sih, Pak? Nah, jadi di sini kalau kamu sudah hafal, maka kalau dia istilahnya semakin berada di paling sebelah kanan, maka dia akan mengalami yang namanya reaksi reduksi. Nah, kalau kita makin sebelah kiri, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya, itu ada yang namanya energi potensial sel. Untuk sel volta adalah sel reduksi dikurangkan dengan sel oksidasi. Nah, yang namanya sel volta pasti nanti akan bernilai positif atau ditemukan yang nanti dia adalah reaksi spontan. Nah, jadi kamu harus hafal yang namanya dari volta ini supaya tahu mana kira-kira yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Jika misalkan dalam suatu wadah gitu ya kan, ada wadah, ada jembatan garam dan kita buat larutannya. Nah, di sini ada elektroda yang dihubungkan dengan yang namanya voltmeter. Jika misalkan di sini kita buatlah misalkan ada aluminium dan di sebelah kanannya kita buat adalah Fe. Nah, kamu biasanya nanti disuruh menentukan yang mana katoda, yang mana anoda tanpa diketahui apapun gitu. Jadi kalau kamu sudah dapat deret volta, kamu sudah pasti tahu siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Nah, jadi kalau dari reaksi ini sendiri kita bisa mengetahui bahwa yang mengalami reaksi reduksi itu sudah pasti adalah si Fe. Sedangkan yang oksidasi sudah pasti adalah si Al, aluminium. Kenapa? Dari deret volta, si Fe berada lebih kanan daripada si Al. Jadi kalau disuruh nanti membuat reaksi selnya, maka reaksi selnya itu nanti yang dihasilkan adalah si anodanya adalah si Al berubah menjadi Al3 positif ditambah 3 elektron. Dari mana 3 positifnya, Pak? Aluminium itu selalu menghasilkan yang namanya muatan 3 positif karena di golongan 3A. Nah, gitu dia, ya kan? Nah, sedangkan yang kedua si katoda itu adalah si Fe tadi kan. Nah, Fe-nya ini sudah pasti nanti kalau nggak dikasih tahu apa di soal, maka dia pada umumnya kalau dia tidak terisolasi adalah Fe3 positif. Karena mustahil ada namanya Fe2 positif di alam ini jika dia tidak dalam keadaan terisolasi. Nah, jadi kemungkinan adalah Fe3 positif ditambahkan 3 elektron menghasilkan Fe. Nah, jadi kedua reaksi elektron yang sudah sama, berarti reaksi yang kemungkinan terjadi adalah aluminium ditambah dengan Fe3 positif menghasilkan yang namanya aluminium 3 positif ditambahkan dengan Fe. Nah, jadi kalau ditanya nanti notasinya gimana, maka notasinya itu adalah oksidasi duluan ya. Berarti dia adalah Al menjadi Al3 positif, masuk jembatan garam, langsung masuk Fe3 positif menjadi Fe. Nah, itu notasi selnya. Saya anggap kamu sudah mengerti. Nah, dari reaksi ini kita bisa tengok ya kan, dari reaksi hasilnya ini bahwa si Al ini mampu mendesak si Fe yang tadinya Fe-nya di dalam larutan, Fe-nya jadi keluar menjadi padatan. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi inilah disebut namanya reaksi pendesakan di dalam sel volta. Jadi kalau nanti ada reaksi pendesakan, contoh kita buat soal selanjutnya ya, bagaimana reaksi pendesakan itu.
Nah, di sini contohnya reaksi mendesak-mendesak, ya kan? Misalkan ada suatu soal diketahui logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, dan logam C dapat mendesakkan logam B dari larutannya. Sedangkan logam C sendiri tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutkanlah potensialnya itu dari yang paling negatif menuju yang paling positif. Nah, berarti dari yang paling kiri menuju yang paling kanan, dari kecil menuju paling besar. Nah, pembahasannya. Di dalam dari volta, logam yang terletak di sebelah kiri memiliki tingkat oksidasi lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang berada di sebelah kanannya. Logam kiri mereduksi logam ion di sebelah kanannya. Maka jadi kalau kita urutkan, maka urutannya itu adalah si A, ya kan? Baru menuju si C, baru menuju si B. Karena si A yang mampu mendesak si C maupun si B, ya kan? Namun si C itu tidak dapat mendesak si A gitu. Kenapa? Karena si A-nya yang paling oksidasi, sebelah kiri dia lebih kecil gitu. Sehingga urutan berdasarkan enol selnya, maka si B yang paling kiri baru masuk ke C, baru masuk ke A. Baiklah, demikian dulu pertemuan kita pagi ini. Saya harap semua sudah mengerti. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya, baik di WhatsApp saya ataupun di Google Classroom-nya ataupun kepada gurunya masing-masing. Demikian dulu pertemuan pagi ini. Salam sehat, sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ini video. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hilaf perhitungan ataupun segala macam. Silakan kontak kami untuk memperbaikinya. Baiklah, demikian dulu pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.